Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Balance, perkenalkan nama saya Arfiana dengan NPM 022722111037. Saya dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun Kota Ternate. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan apa itu analisis konten, kemudian tujuan dari analisis konten dan apa manfaat dari analisis konten. Tonton sampai akhir ya teman-teman. Bye bye. Metode analisis konten adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi yang dapat diandalkan dan valid dari teks, baik tertulis, lisan, atau visual, ke dalam konteksnya. Metode ini digunakan untuk menginterpretasikan makna dari konten komunikasi melalui proses sistematis, pengkategorian dan pengodean teks, gambar, atau media lainnya, dan mengidentifikasikan pola-pola, tema atau bisa tertentu. Analisis konten dapat diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu sosial, ilmu psikologi, media, dan studi komunikasi serta pemasaran dan riset pasar. Kemudian pada dasarnya analisis konten melibatkan beberapa langkah utama seperti di sini yang pertama ada definisi, tujuan, dan pertanyaan penelitian. Menentukan apa yang ingin dicapai melalui analisis dan pertanyaan spesifik apa yang ingin dijawab. Yang kedua, di sini ada pemilihan sampel, memilih materi atau teks yang akan dianalisis yang bisa berupa dokumen, transkrip, wawancara, artikel berita, postingan media sosial, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang ketiga di sini ada pengembangan kategori dan kode. Membuat sistem kategorisasi untuk mengelompokkan informasi dalam teks berdasarkan tema, konsep, atau variabel tertentu. Kemudian yang keempat di sini ada pengodean, menerapkan kode ke teks sesuai dengan kategori yang diterapkan. Yang kelima di sini ada analisis, menginterpretasikan data yang telah dikodekan untuk mengidentifikasi pola, tema, atau hubungan. Kemudian yang keenam di sini ada kesimpulan, menarik inferensi dari data yang dianalisis dan menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian metode ini dapat diterapkan secara manual atau dengan bantuan perangkat lunak. Analisis data kualitatif, analisis konten memungkinkan peneliti untuk mengukur frekuensi tertentu dari kata-kata atau konsep, mengidentifikasi hubungan antara konsep, dan mengembangkan pemahaman tentang pesan dan makna dalam teks. Ini berguna untuk mengeksplorasi persepsi, sikap, dan nilai yang terkandung dalam berbagai jenis komunikasi. Kemudian materi yang kedua yaitu tujuan dari analisis konten. Ada beberapa. Yang pertama di sini ada interpretasi untuk menginterpretasikan dan memahami makna dalam teks, gambar, atau media lainnya. Kemudian yang kedua yaitu kuantifikasi, mengubah data kualitatif menjadi kuantitatif, memungkinkan analisis statistik pada teks atau media.
Kemudian tujuan yang ketiga di sini ada pengidentifikasian pola, mengidentifikasi pola tema atau tren dalam komunikasi. Kemudian yang keempat di sini pemahaman konteks, memahami konteks sosial, politik atau ekonomi dan komunikasi. Kemudian materi yang ketiga yaitu di sini ada manfaat analisis konten. Ada beberapa. Yang pertama di sini ada objektivitas dan keadaan. Dengan menggunakan kriteria sistematis, analisis konten bisa lebih objektif dan dapat diulang. Kemudian yang kedua di sini ada fleksibilitas, dapat diterapkan pada berbagai jenis data dan dalam berbagai disiplin ilmu. Kemudian manfaat yang ketiga di sini ada wawasan mendalam, membantu memahami konteks, sikap, nilai dan persepsi yang mendasari teks atau media. Kemudian manfaat yang keempat di sini ada kemampuan untuk menganalisis komunikasi masif. Dapat digunakan untuk analisis besar data dari buku, artikel, media sosial dan lain-lain sebagainya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.